kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama pada hari ini dari Matius 26 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Matius 26 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Baik, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami semua, kami berterima kasih untuk kesempatan beribadah hari ini yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau tolong agar supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan ini dan dengan rela hati mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, kita akan bersama-sama membaca dari Matius 26 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ada dua perikop itu, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya dan penetapan perjamuan malam. Jadi untuk ayat 17 sampai dengan ayat 25 akan dibacakan oleh seorang perempuan, kemudian ayat 26 sampai 29 oleh seorang laki-laki. Jadi silakan satu orang yang namanya perempuan, silakan membaca. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahnya aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuh." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan
minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminum, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Jadi itu bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Papa Mama, saudara sekalian, yang menjadi tema renungan kita pada hari ini adalah berkat kepada orang benar menjadi berkat bagi dunia. Papa Mama sekalian, merayakan ibadah hari Minggu di rumah tangga masing-masing saja bisa dirasakan tidak begitu hikmat sebagaimana kita merayakan secara berjemaat di gedung gereja. Penyebaran virus corona ini mendorong gereja untuk memindahkan ibadah ke rumah-rumah tangga. Nah, ini merupakan upaya untuk memutuskan penyebaran dan penularan virus ini. Nah, jika dalam keadaan sakit, ya kita omong tentang virus tadi ya. Jika dalam keadaan sakit, kita bisa menyebarkan atau menulari virus yang ada pada kita kepada orang lain. Pertanyaannya, ya menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kita sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang benar, kita juga dapat menyebarkan dan menulari dunia dengan berkat keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kalau sakit, ada virus, kita punya virus, kita bisa menularkan kepada orang. Nah, pertanyaannya, kalau saya sebagai orang atau kita semua sebagai orang beriman atau orang benar, bisakah kita menularkan berkat anugerah kebenaran yang Tuhan anugerahkan kepada kita tularkan kepada orang lain? Ya, itu pertanyaan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan tadi yang sudah disampaikan itu dapat kita jawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita mau belajar dari pembacaan kita tadi. Kita melihat ada 3 komunitas, ya, 3 komunitas. Kita bisa memilih di komunitas mana nanti kita akan berada. Yang pertama sekali, komunitas orang benar yang diberkati oleh Tuhan. Nah, pembacaan firman Tuhan pada hari ini berkisah tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang sedang merayakan Paskah. Perayaan Paskah merupakan perayaan komunitas umat Allah yang dirayakan di dalam rumah-rumah tangga. Ya, perayaan Paskah pada awalnya perayaan Paskah itu dirayakan di dalam rumah-rumah tangga. Nah, perayaan Paskah diadakan untuk memperingati peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, para bapa leluhur di Mesir waktu itu mengalami, ya, para leluhur orang Israel ya di Mesir, mereka mengalami penindasan perbudakan selama jangka waktu yang sangat lama. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kita bisa melihat bagaimana kondisi mereka ketika mereka berada di tanah Mesir. Pada awalnya kan tidak apa-apa sebenarnya. Mereka ke sana karena ada kelaparan itu hari, kemudian Yusuf diutus ke situ lebih duluan, kemudian karena di sana ada makanan yang banyak, akhirnya Yusuf menyuruh saudara-saudaranya pergi ke sana. Nah, ketika orang Mesir melihat bahwa mereka sudah berkembang sedemikian rupanya, orang Israel waktu itu berkembang sedemikian rupa, orang Mesir mulai ketakutan.
jangan-jangan nanti orang Israel yang pendatang itu menjadi tuan rumah di rumahnya mereka. Maka mereka melakukan penindasan yang sangat luar biasa. Ya, kerja rodi, pokoknya pekerjaannya sangat berat yang dikerjakan oleh orang-orang Israel. Nah, kemudian pada suatu ketika Tuhan membuka jalan untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Ya, membebaskan orang Israel ini dari perbudakan dan membiarkan mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi perayaan Paskah sebelum mereka keluar, mereka masih merayakan yang namanya Paskah. Nah, perayaan Paskah ini perayaan untuk memperingati hari pembebasan mereka dari penindasan perbudakan di Mesir. Nah, Bapak Ibu sekalian, komunitas Israel, ya, komunitas bangsa Israel yang tadi dibebaskan itu bisa juga dimaknai sebagai komunitas umat Allah yang diberkati. Ya, komunitas umat Allah yang diberkati. Nah, berkat itu bukan sekedar berkat pembebasan dari perbudakan tadi, tetapi juga berkat pemilihan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Nah, kemudian mereka juga mendapat berkat untuk selalu menjalani kehidupan persekutuan dengan Tuhan Allah. Mereka adalah orang-orang, ya, orang Israel tadi ini, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjadi milik pusaka Allah. Mereka dibenarkan dan dikuduskan agar layak menerima berkat yang diperuntukkan bagi yang namanya umat Allah. Nah, dalam firman Tuhan juga diberitakan bahwa Tuhan Yesus, ya, dari pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus merayakan Paskah bersama para murid yang dipilih dan dikuduskan untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Nah, persekutuan para murid merupakan persekutuan orang-orang benar yang diberkati dengan berkat keselamatan dan ini satu, diutus untuk menebarkan berkat keselamatan itu kepada dunia. Ya, mereka dipilih menjadi orang yang tadi yang menerima berkat, kemudian mereka diutus untuk menyebarkan berkat yang mereka terima, berkat keselamatan yang mereka terima itu kepada dunia. Nah, bersama-sama dengan orang-orang benar yang terpilih itulah para murid-murid tadi itu, Tuhan Yesus terlibat dalam acara makan malam bersama. Ia itu menandakan terciptanya persekutuan yang erat antara Dia yang membenarkan dengan mereka yang dibenarkan. Jadi ada dua kelompoknya. Yang satu Dia yang membenarkan, yang satu lagi mereka yang dibenarkan. Kalau dalam pembacaan kita tadi antara Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya. Nah, tetapi saudara sekalian, ternyata persekutuan itu tidak hanya terbatas pada lingkaran para murid saja. Ya, bukan hanya murid saja yang ada waktu itu. Ternyata yang terlibat dalam persekutuan itu. Ternyata ada yang lebih daripada itu. Disebutkan dalam kisah tadi tentang seseorang yang meminjamkan rumah kepada mereka yang merayakan Paskah. Nah, tokoh yang tidak disebutkan namanya ini tentu memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus. Tadi kita baca pada awalnya Tuhan Yesus suruh, ya, Tuhan Yesus suruh dia punya murid, kau pergi ke kota, ke rumah si Anu. Mungkin ada namanya, mungkin ya, cuma di Alkitab tidak disebutkan, hanya dia bilang si Anu. Jadi kau pergi ke rumah si ini, ya, katakan saja misalnya, contoh saja, misalnya pergilah engkau ke rumahnya, misalnya saya menyuruh Mama Elin, karena kita mau melakukan sesuatu, Mama Elin, kau pergi dulu ke rumahnya ini Om Jack.
Kan tidak mungkin kalau misalnya saya suruh Mama Elin pergi ke rumahnya Om Jack kalau tidak ada kedekatan yang khusus, ya, tidak ada kedekatan yang khusus. Nah, terbukti ketika Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk pergi ke kota ke rumah seorang untuk meminta kesediaannya meminjamkan ruangan rumahnya, ya, meminjamkan ruangan dalam rumahnya, dan rumah yang dipilih atau yang ditentukan oleh Tuhan Yesus, ya, yang ditentukan oleh Tuhan Yesus. Dan itu memperlihatkan kepada kita bahwa ada hubungan kedekatan yang sangat erat, ya, antara Tuhan Yesus dengan pemilik rumah tersebut. Pemilik rumah tersebut termasuk dalam bilangan orang-orang benar yang percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Mungkin dia tidak turut dalam acara makan Paskah tersebut, namun partisipasinya dalam pesta itu dinyatakan dengan kesediaannya memberikan sebuah ruangan dalam rumahnya beserta peralatan pesta yang digunakan oleh Tuhan Yesus dan para muridnya. Nah, Bapak Saudara sekalian, komunitas umat Tuhan di negeri ini pada tahun ini kembali akan merayakan Paskah. Yang unik, ya, yang unik adalah bahwa kita kembali merayakan Paskah di rumah-rumah tangga kita masing-masing. Mari kita memaknai ini bukan sebagai suatu kemunduran dalam peribadahan Kristiani kita, namun kita memahaminya sebagai satu kesempatan yang Tuhan Allah berikan kepada kita untuk melakukan perenungan bersama-sama sebagai sebuah komunitas rumah tangga. Ya, jangan kita anggap ini Tuhan kita sudah beribadah di gereja, maka sekarang karena ini virus, akhirnya kita macam menyerah sampai ini virus, kita pulang ke kita punya rumah masing-masing, macam kemundur ini. Tapi mari kita maknai bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bersama-sama merenungkan penderitaan Tuhan, merenungkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai satu komunitas keluarga. Ya, sebagai satu komunitas keluarga. Saya pikir dalam pikiran kita tidak pernah berpikir bahwa hari ini dan mulai dari minggu lalu sampai saat ini kita akan beribadah bersama-sama seperti ini. Kita tidak pernah berpikir seperti itu. Kita hanya berpikir hari Minggu kita ke gereja, ibadah di sana, anak-anak ke sekolah minggu, beribadah di sekolah minggu. Tetapi unik tahun ini Tuhan memberikan suasana yang beda. Nah, sejauh mana kita harus mulai berpikir bahwa sejauh mana persekutuan rumah-rumah tangga kita menjadi persekutuan orang-orang benar yang menikmati keselamatan dari Tuhan. Kemudian kita bertanya juga, sudah berapa banyak orang-orang benar di rumahnya kita? Ya, orang-orang benar. Sejauh mana kita sudah menampilkan perilaku hidup umat Allah yang sudah dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa? Ataukah kita masing-masing masih tetap memberi diri diikat oleh dosa, menjadi budak dari dosa, dan terus merasa nyaman dalam perbuatan dosa? Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita melakukan hal-hal yang benar-benar salah, ya, yang benar-benar salah, mungkin saja orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, mungkin mereka tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita bisa menyembunyikannya dengan sangat baik, dengan sangat rapi. Tetapi ingat bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, menjadi pilihan kita masing-masing, apakah kita mau masuk dalam komunitas atau kelompok orang benar yang diberkati Tuhan, atau kita memilih untuk masuk dalam komunitas orang yang tidak benar, yang tidak juga menjadi berkat bagi dunia ini. Kemudian komunitas kedua, komunitas orang benar yang dicemari pengkhianatan. Bapak Ibu sekalian, menurut kesaksian Alkitab dikatakan bahwa perayaan Paskah yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus yang terakhir tadi itu dan para muridnya itu dicemari dengan sikap yang tidak terpuji, yaitu pengkhianatan. Yudas
salah seorang murid yang dipilih untuk menikmati berkat orang benar memilih untuk membuang berkat itu. Padahal dia tadi termasuk orang-orang pilihan, orang-orang yang dikhususkan. Tetapi dia memilih untuk membuang berkat itu. Dan kemudian dia mengkhianati Tuhan, dan keputusan itu dilakukan secara sadar dan sengaja. Ya, secara sadar dan sengaja dipilih oleh Yudas. Meskipun ia sudah diperingatkan berulang-ulang, namun ia tetap pada pilihannya. Akibatnya, ia harus dikeluarkan dari komunitas orang benar dan kehilangan berkat orang benar, dan juga kehilangan kesempatan untuk menjadi penebar berkat itu. Ya, kehilangan kesempatan untuk menjadi penebar. Nah, dalam kehidupan keseharian kita, setiap kali kita juga selalu saja diingatkan untuk menampilkan kehidupan orang benar yang dicirikan oleh cinta kasih dan kesetiaan. Kita tidak akan mengkhianati Tuhan, ya, kita tidak akan mengkhianati Tuhan kita dengan mengkhianati sesama kita. Kita tidak akan menyakiti Tuhan dengan cara menyakiti sesama kita, baik yang ada di lingkungan rumah tangga kita maupun yang ada di luar lingkungan rumah tangga kita. Mungkin saja dalam lingkup rumah tangga kita yang ada saat ini, mungkin kita memendam rasa kecewa seorang terhadap yang lain, ya, seorang terhadap yang lain. Ada rasa kecewa suami, ya, suami-suami mungkin kecewa terhadap kami yang istri-istri dan anak-anak. Mungkin ada rasa kecewa kami yang istri-istri terhadap suami dan anak-anak. Mungkin juga ada kecewa anak-anak terhadap kami sebagai orang tua. Karena itu, mari kita semua mengatakan stop untuk saling menyakiti, stop untuk saling mengkhianati. Di luar rumah tangga kita, mungkin ada juga orang di luar sana yang kita tidak suka. Ya, ada orang kita tidak suka, tetapi kita diingatkan agar tidak menjadikan orang-orang tersebut sebagai korban dari rasa kecewa dan tidak sukanya kita. Kita tetap dipanggil untuk mengasihi mereka, sebab mereka adalah sesama manusia kita. Mungkin berat, bahkan sangat berat, tetapi Tuhan menuntut itu dari kita. Karena itu, setiap kali kita tidak mampu melakukannya, mintalah kekuatan dari Tuhan. Izinkan Tuhan membalut luka hati kita dan menggantikannya dengan hati yang bisa mengampuni. Saudara sekalian, ada kata-kata yang bagus, dikatakan seperti ini. Hati yang sakit hanya mampu menilai sisi terburuk seseorang. Hati yang sakit hanya mampu menyimpan hal buruk dalam hatinya. Hati yang sakit hanya mampu menuangkan rasa kebencian. Hati yang sakit hanya mampu menghakimi orang lain. Hati yang sakit hanya mampu bersikap sombong. Hati yang sakit hanya mampu menuntut perhatian. Hati yang sakit hanya mampu menuntut dipahami tanpa mau memahami. Hati yang sakit hanya mampu mencari pembenaran diri. Dan akar pahit, batang pahit, otomatis buahnya juga akan pahit. Hati yang pahit, pikiran yang pahit, otomatis tindakannya juga pahit. Karena itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan komunitas ketiga, komunitas terakhir, itu adalah komunitas orang benar yang menikmati pesta surgawi. Bapak Ibu sekalian, dalam perayaan Paskah itu Tuhan Yesus memecahkan roti yang diberikan kepada para murid dan mengedarkan cawan kepada para murid. Jadi waktu itu Tuhan Yesus memecahkan roti, kemudian mengedarkan cawan kepada murid-murid. Nah, ini merupakan suatu perbuatan liturgis yang biasa dilakukan juga oleh para kepala keluarga dalam acara jamuan
Paskah. Jadi ketika bangsa-bangsa Israel merayakan Paskah, seperti ini yang mereka biasa lakukan, memecah-mecahkan roti, kemudian membaginya kepada anggota-anggota rumah. Nah, tetapi kali ini ada sesuatu yang beda, ya, itu ada sesuatu yang beda. Kalau tadi kita di awal tadi kita sudah dikasih tahu bahwa Paskah itu merupakan perayaan pembebasan dari perbudakan. Tetapi kali ini Tuhan Yesus tidak lagi berbicara tentang roti sengsara yang pernah dimakan oleh para leluhur bangsa Israel. Sebaliknya, Tuhan Yesus berbicara tentang tubuh dan darahnya. Secara tersamar, dia sedang berbicara tentang penderitaan dan kematian yang harus dijalaninya demi memberikan berkat keselamatan atau berkat kehidupan kekal kepada orang-orang benar. Dan secara tersamar juga Tuhan Yesus juga berbicara tentang persekutuan duniawi dengan para murid yang akan segera berakhir. Jadi tadi di pembacaan kita dikatakan, ini saya akan berakhir dan saya tidak akan makan lagi sampai pada waktu yang ditentukan. Tetapi persekutuan itu akan berlanjut di dalam kerajaan Bapa. Di dalam kerajaan Bapa, Yesus akan menyambut orang-orang benar dalam satu jamuan surgawi. Kita hidup di dunia yang syarat dengan pergumulan. Ya, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidupnya sehari lepas sehari, mulai dari dia kecil sampai saat ini, yang hidupnya happy saja terus. Tidak ada sesuatu pun yang dialami yang membuat menangis, yang membuat kecewa, yang membuat marah. Atau ada yang berani bilang, ini Mama Kris, saya dari mulai lahir saya tidak pernah merasa itu yang namanya susah. Tidak ada memang pergumulan dalam hidupnya saya. Ada yang berani? Tidak ada, Kita semua pasti mengalami yang namanya pergumulan. Kita dapat mengalami yang namanya kekecewaan. Kita bisa mengalami yang namanya ketakutan, kesakitan, dan beraneka ragam derita dan sengsara. Ya, masing-masing kita punya itu. Nah, dalam suasana kehidupan yang demikian, kita diajak untuk memiliki orientasi masa depan, yaitu kehidupan surgawi bersama Yesus. Apalagi dalam hubungannya dengan ini apa sudah namanya virus, penyebaran virus. Tadi malam kita langsung sedikit mencek, memang ketika kita baca berita, oh Sumba Tengah sudah ada yang terdeteksi begitu ya. Kemudian lebih seram lagi ketika mereka sudah bilang, oh sudah dikirim ke rumah sakit Umbura Rame Hawaii Ngapu. Datang lagi ini apa sudah namanya itu video itu yang itu orang turun dari ini mobil, kemudian itu jadi saya sempat masih bilang begini, aduh Tuhan jaga sudah itu orang yang ini rawat sama dia, Tuhan jangan kasih tinggal lagi dia terpapar. Kasihan juga orang ini sudah kerja setengah mati, lalu mereka harus, lalu kemudian kita baca lagi sedemikian banyaknya orang yang meninggal, dan justru orang-orang yang bukan macam orang-orang biasa macam kita, dokter, ahli, kepala rumah sakit, justru itu yang meninggal begitu banyak. Dan itu bisa menimbulkan rasa takut yang amat sangat. Saya tahu persis bahwa itu ada ketakutan. Tadi malam saya punya ini Papa Kris sudah, mama saya ada di kamar, mama kenapa woi ini Pak Apu sudah dilihat di sini sudah bilang begini, soal positif ini mama di Sumba Tengah ini, woi bagaimana sudah ini. Dan kemudian langsung pergi memang, mulai besok bis tidak usah keluar biar sudah kita tidak usah dapat uang daripada kita dapat itu virus ya. Jadi bisa saja ketakutan seperti itu ada pada kita, dan itu wajar ya, dan itu wajar. Nah, tetapi Tuhan mengajak kita dalam suasana seperti itu, mari kita mengorientasikan pikiran kita, hidup kita kepada kehidupan surgawi bersama dengan Yesus ya. Kehidupan surgawi itu merupakan pengalaman yang harus diperlihatkan selagi kita masih hidup di dunia ini ya. Kehidupan surgawi itu berupa, tadi saya katakan harus kita perlihatkan selagi kita masih hidup. Artinya
selama kita hidup di dalam dunia, mari kita menjalani kehidupan sebagai orang-orang benar, ya, sebagai orang-orang benar. Sekalipun ada ketakutan, sekalipun ada kekecewaan, sekalipun ada kemarahan atau apapun yang menyengsarakan kita, mari kita tetap berorientasi untuk kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita disebut sebagai orang-orang benar karena kita dibenarkan. Kalau mau harap kita memang yang benar, siapa yang berani bilang saya orang benar? Tapi kita disebut orang benar karena kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan menempatkan kita sebagai orang-orang benar di dalam dunia, tentu dengan maksud agar kita dapat menjadi berkat bagi dunia. Kita diibaratkan seperti garam dan terang dunia yang akan mempengaruhi kehidupan dunia ini. Kehidupan dan pelayanan kita harus mendatangkan berkat, damai, sejahtera atau shalom bagi dunia. Dan kita semua diutus untuk memperlihatkan berkat kehidupan yang injili agar orang lain menjadi percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Pada saat dunia sedang menghadapi wabah virus corona saat ini, ada orang yang menyadarinya dan ada orang yang tidak menyadarinya. Ada yang ketakutan dan ada yang beranggapan biasa-biasa saja. Nah, kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan dapat saja mengalami kedua jenis perasaan tersebut, ya, perasaan takut dan perasaan biasa-biasa saja, perasaan menyadari ataupun tidak menyadari. Namun kita diingatkan bahwa kehadiran kita di dalam dunia ini dapat menjadi berkat bagi dunia. Kepada Abraham, Allah berjanji untuk tidak membinasakan kota Sodom di ayat kita tadi di ayat di ayat pengantar tadi itu, tetapi dia dikatakan di situ Abraham berjanji untuk tidak membinasakan kota Sodom jika di kota tersebut terdapat 50 orang. Ya, di ayat itu tadi ayat 26 hanya 50 orang. Tapi kalau kita baca terus ke bawah itu hanya tinggal berapa orang saja sebenarnya yang disyaratkan oleh Tuhan. Kalau ada beberapa orang benar saja di sini, kota Sodom ini menjadi selamat, ya, menjadi selamat. Nah, menjadi pertanyaan iman bagi kita, apakah kehadiran kita di negeri ini sudah memperlihatkan penampilan orang benar yang akan memberkati negeri ini? Jadi jawablah itu dengan jujur di hadapan Tuhan dan nyatakan itu dalam tindak hidup kita sehari-hari. Keputusan ada pada kita masing-masing dan kita harus mengambil keputusan dan menjawabnya secara jujur di hadapan Tuhan dimulai dari sekarang. Itu firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita